saya mau nanya nih, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa itu ciptaan atau sang pencipta, Pak Dameling? Oh, jadi sang pencipta ya yang mati ya, Pak Dameling ya? Ya, Ya, Oh, soalnya betul, saya Pak. tanya betul, Pak. kebanyakan Kristen itu yang mati kemanusiaan, bukan Tuhan gitu loh. Jadi saya bingung ini. Jadi Tuhan bisa mati ya, Pak Demi. Jadi kesimpulannya yang mati di kayu salib untuk menebus dosa itu sang pencipta atau ciptaan, Pak Demilis? Ya, silakan Pak Ibu Pendeta Suryani bisa memberi tanggapan untuk Ya, Pak Selim. satu lagi, Tuhan Yesus tidak pernah diciptakan. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah diciptakan. Yes. Tetapi dia keluar dari Bapa dan dia berinkarnasi. Betul. Ya. Jadi lain dengan kita. Ketika kita diciptakan, marilah kita menjadikan manusia, ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ada roh, ruah. Jadi roh Allah dihembuskan ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan kemudian Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika mereka bersatu, bersetubuh, untuk generasi next-nya, mereka melahirkan anak-anak. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak hasil dari persetubuhan. Tetapi dia itu adalah dilahirkan, dikandung oleh Roh Kudus. Firman Tuhan jelas katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang Allah itu menjadi manusia. Dan mengapa dia menjadi manusia? Jadi jelas, Yesus tidak pernah diciptakan. Tetapi justru dia itu adalah pencipta itu sendiri. Sang pencipta. Nah, kita melihat di dalam kenapa dia harus menjadi manusia. Tadi Pak Ahsan Tandri, kalau mau berbicara kepada semut supaya mereka jangan masuk ke dalam api, kita nggak akan bisa. Harus menjadi semut. Supaya semut mengerti bahasa kita. Begitulah Tuhan menjadi manusia supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Roma 8 di dalam ayat yang ketiga. Di sini dikatakan Roma 8, kita lihat Roma 8 ayat yang ketiga. Kita lihat Roma 8 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Mengapa Yesus harus menjadi daging? Supaya di dalam daging Tuhan Yesus, di atas daging Tuhan Yesus, semua dosa-dosa ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Jadi mengapa dia harus menjadi daging? Sekali lagi, mengapa dia harus menjadi daging? Supaya dosa dalam daging kita ini tadi sudah diuraikan panjang lebar betapa kita sudah diperbudak, diperhamba dan hidup oleh dosa dan tak seorang pun yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Sebab itulah Yesus harus menjadi daging supaya daging yang berdosa dalam kita ini di atas kayu salib ditimpakan di atas daging Tuhan Yesus. Nah, satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Salib tidak bisa mematikan Yesus. Sekali lagi, salib tidak bisa mematikan Yesus. Tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya
untuk menjadi tebusan. Kita dapat lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Yohanes pasal 7 ayat 10 ayat yang ke-17. Yohanes 10 ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang ke-18. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Enggak bisa satu orang pun yang dapat mengambil nyawa Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi saudara harus tahu Yesus mati di atas kayu salib as a human being, sebagai manusia, tetapi manusia ilahi. Dia manusia ilahi loh. Dia tidak diciptakan, tetapi dia yang berinkarnasi. Dan kemudian kita lihat di sini. Dia memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib, bukan karena darahnya tercurah dia mati. Bukan karena dia ditusuk oleh tombak dia mati. Bukan karena dipukul, dicambuk sebanyak 39 kali sebelum naik itu menurut aturan Romawi. Bukan itu yang membuat dia mati. Tetapi dia sendiri menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkannya. Dan satu lagi, dia berkuasa mengambilnya. Siapa yang berkuasa mengambil nyawa, menyerahkan nyawa? Saudara berkuasa menyerahkan nyawa saudara? Enggak berkuasa. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Berkuasa menyerahkan nyawanya. Dan juga dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi pertanyaannya, siapa yang mati, pencipta atau ciptaan? Sekali lagi, Yesus bukan ciptaan, tetapi dia menjadi manusia. Sekali lagi, Anda harus tahu Tuhan Yesus bukan ciptaan. Seperti saudara dan saya. Yang iya, sebetulnya apa yang Ibu Suryani katakan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan itu betul. Jadi inkarnasinya itu, kan Paulus juga menjelaskan di Filipi itu bahwa di dalam kemanusiaan ada kealahan Kristus berdiam di sana. Sekarang pertanyaannya, kalau dia yang disalibkan di atas, apakah maut bisa menguasai? Nggak bisa. Kenapa? Karena dialah sang kehidupan. Manusia dalam kematian karena akibat dosa. Makanya dia melakukan cara itu adalah sebagai metode untuk membayar dosa manusia. Seperti yang tadi saya sudah bacakan di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Manusia terjual di bawah kuasa dosa. Dan satu-satunya cara untuk bisa membawa mereka itu keluar dan bebas menjadi hamba dosa, keluar dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran, Yesus langsung berinkarnasi untuk mati di atas kayu salib. Nah sekarang kalau kematian bisa menguasai, bukan Tuhan, dia pencipta. Seperti apa yang dikatakan Pak Hasan tadi. Bisa nggak dijelaskan gitu nabi-nabi yang lain atau manusia-manusia yang lain yang mati bangkit seperti Tuhan? Karena kehidupan hanya ada di dalam Kristus. Dan itu sebabnya Yesus disalibkan untuk memberikan kehidupan kepada manusia yang mati oleh karena akibat dosa. Itu. Jadi memang kalau dia tanya tadi, Pak Salibis tanya, mau pingin masuk Kristen, ya kita bisa jelasin. Tapi kalau ini jelasnya roomnya ini kayak room debat dan lari jadi. Saya bukan berarti nggak mau ya. Yang tidak sepaham kita nggak bakalan nyambung, Gitu.
Ini Ya, saya ada lanjut ya. namanya Pak Hasan, ada namanya Pak siapa ini namanya? Pak Yol Setiawan minta dinaikin Ya. tuh orang Kristen tuh. Gak ada sih. Gitu ya. Cuma gini, ya, jadi pertanyaan tadi itu yang Pak Salibis itu sangat mudah sekali gitu loh. Anak kecil juga bisa jawab gitu loh, ya kan? Jadi simpelnya gini, sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai saat ini, ada gak yang bangkit selain Yesus Kristus? Nah, Ada. sudah tentu kan tidak ada kan? Tidak ada. Kalau dia bisa bangkit, kalau mati bisa bangkit, siapakah dia? Ya tidak lain dia, tidak bukan ya dia Tuhan.